Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semuanya dalam keadaan sehat atau ada yang sakit? Sehat, Bu. Sehat ya. Sehat, Bu. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran akuntansi keuangan. Ya. Sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu mau bertanya dulu tentang materi minggu lalu. Ya, minggu lalu kita belajar tentang mengidentifikasi bukti-bukti transaksi yang akan dicatat ke dalam kartu piutang. Dan hari ini kita belajar tentang materi pencatatan ke dalam kartu piutang. Ada yang masih ingat materi minggu lalu yang berkaitan dengan bukti-bukti transaksi di dalam pencatatan kartu piutang? Saya, Ibu. Silakan Bu Desta. Ya, kalau menurut saya yang pertama yaitu faktur penjualan, Bu. Yaitu bukti transaksi pada kegiatan penjualan barang, Ibu. Ya, benar. Terima kasih untuk jawaban anak-anak semua. Untuk mempelajari materi ini, kita harus menguasai bukti-bukti transaksi tersebut dulu untuk kita melakukan pencatatan ke dalam kartu piutang. Ya, tentang kartu piutang ini, apakah ada yang dari anak-anak sekalian ada yang pernah mengalami transaksi utang piutang ya, dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang pernah melakukan transaksi ini? Ya, Bu. Contohnya ketika teman saya pinjam uang, Bu. Ya, pinjam uang. Berarti nanti Culastri akan Ya, saya jadi punya piutang, tagihan. Ya, betul. Terima kasih untuk jawaban anak-anak. Selanjutnya kita akan masuk dalam materi tentang pencatatan kartu piutang. Ya, Ibu akan tayangkan materinya. Ya, apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Ibu. Ya, terima kasih. Jadi hari ini materi kita tentang KD menganalisis kartu piutang dan KD keterampilannya melakukan pencatatan kartu piutang. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan peserta didik dapat membuat kartu piutang dan yang kedua peserta didik dapat melakukan pencatatan ke dalam kartu piutang. Ya. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara untuk mengerjakan kartu piutang. Ya, untuk mengerjakan kartu piutang itu kita perlu melihat transaksi-transaksi apa saja yang dapat mempengaruhi pencatatan dalam kartu piutang, yaitu transaksi yang pertama penjualan kredit, dan untuk mutasi debit ini akan mengurangi saldo piutang. Transaksi yang kedua berkaitan dengan retur penjualan dan akan mempengaruhi pencatatan kartu piutang pada mutasi kredit. Transaksi yang ketiga berkaitan dengan penerimaan piutang, ini mempengaruhi pencatatan kartu piutang untuk mutasi kredit. Sebagai contoh, Ibu akan tampilkan di sini contoh transaksi untuk bukti faktur penjualan. Dan atas bukti ini akan mempengaruhi pencatatan ke dalam kartu piutang. Ya, seperti yang nampak pada slide ini. Ada yang tahu mengapa ini saldonya 7.350.000? Saya, Bu. Ya, silakan. Saldo piutang 7.350.000 itu karena adanya penjualan secara kredit, Ibu. Ya, benar Yohanes. Kita lanjut transaksi yang kedua, yaitu berkaitan dengan transaksi retur penjualan. Retur penjualan ini akan mempengaruhi dalam pencatatan kartu piutang. Ya, seperti yang nampak dalam slide ini, setelah tanggal 5 dan diikuti tanggal 6 itu ternyata ada retur penjualan sehingga piutang debitur Ludina sisa 6.950.000. Ini materi kita untuk pembelajaran hari ini, dan sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, Ibu memberikan kesempatan. Setelah ini nanti Ibu akan memberikan soal yang sudah Ibu kirim di WA grup kelas untuk anak-anak akan mengerjakan soal ini, dan nanti setelah itu salah satu anak akan mempresentasikan
hasil kerjanya untuk dilihat oleh teman-teman dan ada tanggapan dari teman-teman untuk kita perbaiki bersama. Kita langsung lihat soal yang sudah Ibu kirim mengenai pencatatan ke dalam kartu piutang. Soalnya sudah dibuka anak-anak. Sudah, Ibu. Ya, silakan Ibu kasih kesempatan 15 menit untuk mengerjakan. Bisa saling bertanya melalui grup WA untuk mencari jawaban, mendiskusikan soal yang ada. Setelah 15 menit kita kembali untuk mempresentasikan ya. Salah satu nanti akan Ibu tunjuk untuk presentasi soal yang ada. Selanjutnya kita akan masuk dalam tahap mempresentasi. Di sini Ibu menunjuk Modesta untuk menampilkan. Silakan Modesta untuk menampilkan hasil kerjanya. Baik, Sudah. ini hasil kerja dari saya. Yang pertama itu nama debiturnya PD Makmur. Untuk PD Makmur sendiri tanggal 1 ada saldo awal 23.500.000. Kemudian di tanggal 10 nomor bukti transaksinya BKM 178 itu ada pelunasan faktur. Karena ini pelunasan faktur, maka kita catatnya di sebelah kredit sebesar 15.500.000 dan saldo yang tersisa adalah 8 juta. Kemudian tanggal 11 itu ada lagi suatu transaksi, nomor buktinya adalah F703, itu transaksinya adalah transaksi penjualan dan kita postingnya di sebelah debit sebesar 12.200.000 dan saldo yang terakhir tersisa adalah 20.200.000. Nah, yang berikut kartu piutang dari PD Sumberjaya. Nah, di PD Sumberjaya ini tanggal 1 itu ada saldo awal sebesar 19.500.000. Kemudian di tanggal 4 itu ada pelunasan faktur dengan nomor buktinya BKM 171. Karena pelunasan faktur kita catatnya di sebelah kredit sebesar 10.200.000. Jadi saldo yang tersisa adalah 9.300.000. Baik, ini presentasi dari teman kalian Modesta. Ibu kasih kesempatan kepada anak-anak semua yang ingin menanggapi hasil presentasi teman Modesta, silakan. Saya Bu, Ya. kalau misalnya ada piutang yang tidak ditagih atau dihapus tuh Ibu, Ya. itu nanti dicatat di mutasinya sebelah mana ya Ibu? Oh ya, Ibu akan mencoba untuk menjawab ya. Untuk penghapusan piutang, ini juga akan mempengaruhi transaksi, akan mempengaruhi pencatatan ke dalam kartu piutang. Ya, yaitu ketika ada piutang yang tidak bisa ditagih dan dihapuskan, maka kita akan catat ke mutasi kredit. Karena ketika piutang itu dihapuskan, piutang tersebut akan berkurang. Dan kalau piutang berkurang, itu otomatis catatnya di sisi kredit. Sehingga dia akan berpengaruh ke dalam pencatatan kartu piutang, yaitu di mutasi kredit. Ya, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Saya Bu. Ya, Saya Bu. Sriani, silakan. Kesimpulan yang saya bisa ambil dari penjelasan Ibu tentang kartu piutang adalah kartu piutang sendiri itu buku besar pembantu yang berisi informasi mutasi piutang perusahaan untuk setiap debitur, sehingga melalui kartu piutang kita dapat melihat saldo piutang pada setiap debitur. Transaksi yang dicatat pada mutasi debit adalah transaksi penjualan kredit dan transaksi yang dicatat dalam mutasi kredit adalah transaksi retur penjualan, penerimaan piutang, dan juga penghapusan piutang. Terima kasih Sriani yang sudah memberikan kesimpulan. Di dalam pencatatan kartu piutang ini dari hasil yang kita buat, yaitu kita akan membuat kartu piutang, di mana kartu piutang itu akan ada saldo setiap debitur yang ada di perusahaan tersebut. Mungkin itu kesimpulan dari Ibu. Terima kasih untuk partisipasi anak-anak semua di dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan setelah ini nanti akan ada evaluasi untuk materi ini. Evaluasi ini nanti soalnya Ibu buat di aplikasi Google Form yang linknya nanti Ibu akan kirimkan di grup WA kelas. Sekian dari Ibu, kita akan berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih, selamat pagi anak-anak semua.
Pagi, Bu. Selamat pagi.